Happy birthday Karim. Happy birthday Elimut. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Karim Elimut. Sepatah dua kata buat tahun 2025. Ya, 2025, be prepare. This comeback is personal. Rim, beli sepatah dua kata buat Jude Bellingham. Kurang ajar kau ya Bellingham ya. So asik kau bilang-bilang Trent Alexander-Arnold suruh ke Madrid. Lu aja gak mau ke Liverpool, lu bilang suruh TA ke Madrid. Mandi kau ya. Jangan so asik jadi orang kau ya. Ini doa buat Karim ya. Semoga sehat selalu. Tambah imut, tambah manis kayak gula. Ya. MU degradasi. Mata doa-doa buat Karim mungkin. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat afiat, semoga dikabulkan di pengen istri 3 insyaallah. 4. Kita 9 dulu. Oh iya, istri 9, anak 28. 29, saya mau ganjil. Oh iya, 29, semoga banyak Karim di bumi ini insyaallah. Insya Allah. Karim-karim kecil ya. Itu dia. Karim JR. Coming soon, Semoga sehat. Oke. This comeback is personal. Kalau buat gue semoga Karim makin bahagia, makin sehat, makin sukses. Tapi kalau buat MU ya tetap Lu kan kayak host. sekarang gitu ya. Kenapa? Host gak boleh ngedoain. Gak boleh. Udah deh kalau gak boleh, Gil. Teng. Ayo Li, bismillah. Udah, oke. Ini kita di penghujung Boxing Day ya. Besok udah masuk ke match yang bukan boxing lagi kan. Udah match biasa. Tapi kita mau review juga sama review-preview sedikit match yang kemarin belum kebahas. Sama preview ada big match nanti. MU sama Liverpool. Arsenal emang Boxing Day main? Main lah. Oh iya, kayak gak boxing day. Kayak nggak Boxing Day. Arsenal. Bayangin aja Mat, setiap tim lain sudah main duluan, Arsenal tuh paling terakhir dan mainnya lagi nanti terakhir juga. Nggak pernah ngerasain Boxing Day sama sekali. Dan ya dia menang ya spesial buat mereka karena dia istirahatnya lebih lama. Iya, makanya. Ini Ngaco, selalu ya. dibantu tapi nggak pernah juara. Itu. Tapi kan deket ke Sabtunya lawan Brighton ini deket. Enggak. Ya lu juga yang main-main sebelumnya dapat rest lebih panjang di hari Sabtu Minggu nanti. Enggak, Lu mainnya langsung kok. Minggu. Enggak. Udahlah jangan iri dengki, iri dengki. Bantu terus sama Premier League. Dah dibuka Malia Arsenal, ku buka dikit aja Arsenal dulu. Kita mulai dari yang peringkat 1 kalau liganya belum mulai kan Arsenal paling atas. Kalau lu Bournemouth paling atas. Iya, enggak Arsenal. AF. Kan Bournemouth B. AFC. Enggak, AFC-nya enggak diambil biasanya B-nya doang. Kalau dia Ya, kalau Diambil. Udah Arsenal melawan Brentford. Kita di awal seperti biasa ya, sampai cukup mendominasi apa segala macam sampai Mbeumo menit belasan tuh Odegaard salah passing langsung transisi Brentford one touch itu first chance ya Brentford langsung gol. Lu panik gak? Langsung gol. Panik gua jujur. Gua panik banget. Sangat Bobolan panik. menit awal. Bener panik banget apalagi ada yang kedua Wisa nendang ke tepi sama Raya boleh mental ke belakang. Nah itu untung sama Raya bisa di clear di sebelum garis. Padahal itu lebih ngelautin garis. Udah di VAR, itu udah di VAR. Padahal Itu udah di VAR, itu udah di VAR. Kelihatan kan? Tapi ini yang namanya Mat. Emang tight margin di bola Mat. Itu dari dia Raya nge-save 59 detik kemudian Jesus golin. Kalau itu gol 2-0 ya salam Arsenal. Jesus. Itu tight margin di Premier League itu seperti itu gitu. 59 second. 59 second golin. Time. Ya itu Brentford udah mulai menaikkan temponya Brentford udah mulai dapat kendali tempo saring jual beli. Cuma babak kedua ya itu babak keduanya Arsenal lah bisa dibilang golin dari Merino, Martinelli kembali golin. Tapi yang perlu dibahas adalah si Ethan Nwaneri. Pasti. Enggak, babak pertama satu sama itu. Sama. Oh. Ethan Pasti. Nwaneri. Our new star boy. Enak nih. Because our star Sekarang boy. Saka ganti Starman. Starman. Meme Iya. Saka no longer Starboy. He is Starman. Starman. Gila, Because He- we have our own Starboy. He become a mentor to Ethan Tapi ada Nwaneri. istilah baru sekarang Iya. buat Arsenal. Bukan set piece FC. Apa? Tapi rebound FC. Rebound FC. 3-3 golnya rebound. Gol pertama mantul Jesus. Gol bola kedua Jesus
kena back, Merino gol ketiga gimana? Gimana gol ketiga? Jadi pokoknya semuanya di box Martinelli. di belakang, Arsenal rebound tuh kalau kayak main pinball. Gimana orang main bertahan Ada semua? sebutannya bola. Iya, bola asal nendang. Ya makanya defense Premier League terbuka dong Arsenal. Kalau terbuka nggak bakal ada rebound. Pada mainnya pada gitu semua, pada parkir bus, parkir pesawat mentok. Lagi template Nggak, tapi gimana? selama backnya Arsenal Saliba sama Gabriel nih susah, Mat. Susah ditembus ini pemain gila. Oh, gua bilang. susah ditembus. Iya. Nggak Saliba Pecahin season pemain. ini biasa aja lah. Gabriel season ini Li. Saliba Jago better, banget. Rim. Season ini. Iya, oh Gabriel. seneng. Kita debatin Saliba Gabriel seneng, gak usah dibahas lagi. Magal Hayes. Terus ada Timber yang kena akumulasi. Padahal nih ya, biasanya lu kalau udah masuk ke week 19 yaitu week besoknya itu ada pemutihan biasanya Mat. Tapi dia dapat kartu kuning kelima yang akhirnya nggak main lawan Brighton. Ayolah Brighton, please. Away ke Brighton Mat, lu bayangin Mat. Nggak Away ada, ke Brighton. tanpa Timber. Mau nggak mau Partey bakal kanan lagi. Ya sayang padahal. Kafu kan di kiri. Partai kanan, Mat. Kafu di kiri lu dan ngejebak gue loh. Kafu di kiri. Dijebak gue sama Karim anjing. Kamu di kiri ini. MLS. Jangan dijebak gitu dong. Lu udah ulang tahun masih jebak-jebak gue. Enggak, lu. kanannya siapa nanti? Kemungkinan Partey. Partey Ya. lawan Mitoma. Iya. Enggak dong. Ya, Oh Luis, iya. Luis Diaz aja nggak lewat. Mitoma. Luis Diaz Mitoma musim ini Mitoma. Oh ya, Untuk dribble ya? Mitoma season ini. Untuk dribble ya, untuk dribble Mitoma. Luis Diaz bukan di kiri. Luis Diaz kan CF sekarang. Ini kan ngomongin Brighton. Brighton. Minta dia ngomong Luis Diaz tadi. Oh iya. Ya Brighton nggak maklum lihat. Padahal Partey pemain terbaik lawan Brentford. Iya, setuju. Man of the match lah harusnya. Iya, enggak lah. Jorginho lah. Harusnya man of the match. Man of the match Jorginho antara dua itu. main- Cuman Waneri emang karena lebihnya aja lebih kelihatan. Orang kan enggak man of the match kan biasanya kelihatannya gitu Mat, Rim, yang lebih gaya depan gue Mamat jadi mat mulu. Jadi lebih kelihatan Waneri juga karena ini mungkin pertandingan pertama yang dia sangat dominan juga. Ngelihat Ethan main Heeh. bisa Arteta Saka taruh kiri. Bisa. Beneran. Jadi di depan ada option. Oh, Saka bisa. punya kemampuan di kiri lebih bagus dari Martinelli, lebih bagus dari Trossard. Setuju. Gak apa-apa keluar dari zona nyamannya. Ethan istimewa. Kalau dari zona Maksud nyaman, gua kalau- dulu kan dia left back. Apalagi, cuman dia kan ada gengsi kayak kalau sayap kiri tuh dia lebih rendah dari dia sayap kanan. Nggak tahu dari mana itu mindset. Gengsi mengartet aja Saka tuh ngaruh. kalau mindset Iya, yang mindset gue back nih nggak dihargai. Iya, Padahal emang. masih main. Iya, kayak gitulah Sama. sifatnya pemain Arsenal. Iya, Udah Gue jadi dibekal. Arteta kalau dia mentok gak dapat sayap kiri, Saka pindahin ke kiri, Ethan di kanan. Wah pecah Arsenal ada option. Bisa. Jesus di tengah. Jadi Benar. rebound lo tuh tambah banyak potensi. Cuman Bener. Odegaard kemarin Jelek. one of the worst performance I have Terutama, ever seen. terutama first half Rim. Odegaard sampah. Lagi nggak Terutama in the Rim game, first lagi half. in the game. Babak kedua mending tapi masih Babak kurang. kedua mending tapi kurang, Masih iya. kurang. Semakin bahaya buat Arsenal loh ini. pertama, Parah. Ini semakin bahaya buat Arsenal loh. Kenapa? Ketika dia bisa menang comeback, Saka nggak main Odegaard worst mainnya, tapi dia bisa comeback. Fans Arsenal bakal buat celah ini gitu loh. Kita nggak cuman Odegaard sama Saka, we are team. Pasti kayak gitu. Tenang. Kita kan two steps Oh jadi forward. ini narasi ini udah jadi sebelum narasi itu dibentuk Kita- udah di prevent dulu. Kita udah siap. Brengsek ya Bang. Kita udah siap dengan hal ini. Kita udah siap. Nggak ini bukan buat Basya sebenarnya, buat fans Arsenal di luar sana yang songong sombong Dan Basya. dan Basya. Tapi satu hal yang ini di si siapa Hurzeler kemarin bilang di press conference lawan Arsenal kita akan nunjukin intensity yang tinggi. Intensity yang tinggi. Hurzeler di press conference kemarin dia bilang dia akan nunjukin intensitas yang tinggi lawan Arsenal, ya kan? Menurut lo apakah dengan intensitas itu kita tahu Brentford kemarin walaupun dia main posisinya bagus tapi intensitasnya nggak setinggi itu. Main away ke Brighton tapi Arsenal di beberapa musim terakhir belum pernah kalah lawan Brighton di away. Bakal ada perbedaan nggak? Bakal ada perbedaannya mungkin dikit. Kalau Brighton kan mau lawan siapapun intensitas emang itu yang 100% mereka bakal bawa. Iya. Kita nonton dia lawan Chelsea, kita nonton dia lawan Liverpool. Liverpool di Anfield, bukan di kandangnya mereka. Anda siapa? Kita nonton dia lawan MU. Kita nonton MU udah nonton Brighton belum sih? Belum. Oh belum. Kita nonton dia lawan banyak. Ketemu tahun lalu. Dia selalu intensitas tinggi. Huzler selalu datang dengan intensitas tertingginya. Oh udah ketemu sama Brighton kalah ngaco. Udah kan musim Iya, pertama Wow udah Pedro menit 93 Oh wajar iya.
Hoki parah tuh ya. Parah mentok ya. Iya. Nah, yang harus di-highlight menurut gua satu dari pemain dia, the one and only Baleba. Lagi-lagi Baleba. Masih Ten Hag ya kita ketemu Brighton. Baleba itu buat kontrol midfieldnya. Dengan kondisi Odegaard lagi turun, gue berharap Baleba bisa capitalize itu. Susahnya Brighton cuma satu, lo tuh mengandalkan di midfield dikit doang. Dimana Arsenal bakal ngepres banget dari midfieldnya Arsenal. Jadi mungkin bakal susah di situ. Cuman kalau misalnya dia bisa lolos Baleba di sana, ya ini bakal jadi game susah buat Arsenal. Gue ngerasain di situ. Mitoma sekarang arguably one of his worst season. Ya, maksudnya dari sisi dia capitalize chance ya. Tapi kalau dari performance sebenarnya nggak sejelek itu. Cuman Tapi beda sama musim lalu. Cuman dia nggak ngegolin sama nggak asis aja. Iya, nggak return aja itu. Terutama orang yang pakai FPL tuh FPL itu dia. Kita nggak- lumayan bete sama dia. nggak Ini return. poin plus sebenarnya buat Brighton ya, karena si partai yang main Mitoma bakal set gandengnya siapa? Brighton. Ya udah Mat, tolong kasih piala ke Liverpool. Udah, langsung. Ya nggak, pokoknya ntar siapa Nwaneri bakal golin lagi, bakal selebrasi jungkir balik kayak Omar Hutchinson ke gawang Ipswich. Dia golin, Omar Hutchinson ini emang dia kebiasaan golin kalau lawan mantan juga nggak peduli deh. Emang Judas, emang pure Judas emang nih orang. Dia di Arsenal berapa lama emang? Dari akademi dari kecil, Mat. Ya cuman gak dianggap mungkin. Ya Iya, dianggap, nggak dia udah bagus di tim lain, baru dianggap. Iya. Jadi itu pemain Itu kan banget biasa. dunia Arsenal. Enggak gua anggap. Arsenal Zlatan Ibrahimovic aja. Dianggap. Dia jago Udah. dianggap. Lu tuh trial di Arsenal Tapi tuh. mantan main Arsenal gak ada respect sama Arsenal loh. Sejarah paling banyak. Adebayor, Ada Van Bayor. Persie. Van Persie. Van Persie respect gila. Chelsea. Van Persie respect. Hey, Chelsea. Lo Chelsea. kan Anteng memancing kok. Ngomongin Ipswich tahun ini, dia kemenangan pertama semenjak 1993. Tetap di hidupnya. Bukan di hidupnya, tapi dia setiap main di kandang dalam 6 match terakhir, dia gak pernah kalah lawan Chelsea. Dia win 2 kali, draw 4 kali. Jadi sebenarnya hasil kemarin sebenarnya kalau kita buka data itu expected karena harusnya expected karena nggak pernah Chelsea nggak pernah menang di 6 match terakhir. Dan gue udah bilang hal ini juga. Iya. Gue udah bilang hal ini juga dari kemarin kalau misalnya ya Chelsea dari begonya si Axel Disasi itu. Apa kata fans Chelsea, Axel disaster. Itu menurut gue bingung kenapa Maresca sampai sekarang masih eksperimen dengan back-backnya. Padahal dia jelas ada back satu yang jago banget, Benoit Badiashile yang dia jarang pakai itu. Gue bingung. Dan gue ngelihat di gol pertama, di gol menit-menit awal, di saat lo tim dengan pengen mentalitas untuk masuk ke top 4, the first 10 minutes is crucial. Ya. Tapi lo bisa kebobolan di situ sama Liam Delap. Ya kan Delap duluan kan? Delap itu tuh menurut gue harus dipertanyakan. Ini tim semateng apa, sebagus apa. Ini jadi udah kelihatan kemarin. Tapi memang Disasi ini udah parah banget nih menurut gua. Iya. Salah satu faktor failednya Chelsea kemarin dari Disasi ini selalu buat error. Bahkan gol keduanya juga ngumpan ke kiper tapi lebih lambat kan. Makanya diambil. Nah, tapi kedua Mat, itu gua bener-bener ngelihat pertandingan yang menurut gua Ipswich ini nggak layak dia di posisi 20 sebenarnya. Harusnya at least di atasnya papan MU. tengah. Di atasnya MU. Oh, kalau tuh iya Rim. Kalau itu ya Kalau tuh iya, Rim. Rim. Di Dari permainan segi ya permainan Rim. Enggak ada. Iyalah. Gila ini. Enggak bener Mat. Dari Nggak segi ada. permainan mentalitasnya mereka untuk memenangkan pertandingan ada. Kalau lihat 2 match terakhir lawan Arsenal, dia comfortable. Pokoknya lawan Chelsea. Dia Lawan comfortable Chelsea. in their low block better daripada Brentford. Terus lawan Chelsea juga bisa 2 gol. Ya pokoknya lawan Chelsea itu bener-bener semangatnya luar biasa ini tim. Dan gua nggak expect bakal Chelsea ini nggak cetak gol gitu loh. Dan defense-nya rapi banget Mat. Tolong FSG kalau mau jual Nunes ambil Delap ya. Oke, balik lagi ke Chelsea. Oh iya. Terus ngomongin lu masih lanjut. sorry. Enggak apa-apa lanjut aja. Lanjut. Lu ngomongin siapa Chelsea, Felix main kemarin. Udah nyoba opsi dong. Ada Felix, ada Palmer. Nah, Felix masih nggak works. Felix ada kesamaan sama Sancho menurut gue. Harus dikasih waktu lebih banyak untuk dia in the game, in the moment. Dia tuh bukan slow burn ya. Memang orang-orang pemain-pemain yang tipenya itu harus dikasih waktu lebih. Sedangkan Maresca itu terlalu banyak nyoba-nyoba. Felix itu nyaman dengan certainty dia akan main game week in week out. Itu tipe pemain kayak gitu. Sama kayak Sancho. Nah, problem kita di MU sama Sancho kan gitu kemarin. Baru 2 match. Si problematik ini. Dia as a rotate player, jadi pressure ketika bermain nggak tenang.
Orang-orang yang punya technicality tinggi kayak Felix, kayak Sancho itu harus gak ada pressure. Gue harus perform, harus nyari momen gitu loh. Felix is a great option for Chelsea buat di konsisten, better dari siapa? Dari siapa? Menggunggu. Menurut gue better dari Nkunku. Tapi gimana cara Untuk ada- Dia cetak gol loh kemarin, tapi offset. Enggak, maksud gua dia udah berkontribusi, Mat. Udah Iya. Tapi Udah gimana lu kontribusi. menyatu padukan Palmer, Felix, Nah masih gini ada kalau kita Sancho di nonton, situ. kadang-kadang kita kalau nonton Netflix karena banyak pilihan jadi bingung. Kadang-kadang terbatas pilihan tuh lebih bagus Lebih kadang-kadang. bagus. Gila, kayak MU sekarang ya, Mat. Iya. Terus BTW si Liam Delap ini dia nyetak gol dan assist untuk kedua kalinya season ini. Dia udah nyetak kalau nggak salah 8 gol 7 gol, yang mana untuk tim yang bertengger di posisi papan bawah tinggi loh itu. Siapa? Delap. Tengger nih apa bahasa tengger nih? Bertengger. Lo namanya pakai bahasa bertengger di nih. atas. Berarti Bahasa kebalikannya apa? bola dulu. Kebalikannya bertengger apa? Yang duduk di posisi bawah, Berjengger. di bawah. Dan gue ngeliat Mat, Ayo. ada kesamaan cara mainnya Delap. Jujur ya, gue ngeliatnya Delap ini kayak gue mainnya mirip siapa ya? Setelah gue lihat dan ada orang yang komen juga dan gue mengiyakan, dia tuh mainnya mirip Gyökeres bener. Cara how he play. When they If he play. Ya dia udah pasti main dong. Iya. Mat mainnya cepet Dan banget, Mat. dan Chelsea emang juga dealing sama Delap. Jadi apakah Delap ini juga solusi? Karena kita tahu ya Jackson striker utama sekarang dia pasti punya ego kan. Yes. Dia perform di Chelsea dia punya ego. Gua nggak mau nih disingkirin dari first team. Yes, Tapi pastilah. kita nggak bisa pungkiri Chelsea juga butuh satu lagi striker. Chelsea the striker option yang Chelsea punya. Nggak yang pure striker. Nih Nicholas Jackson. That's it. Nkunku? Felix. Kungku ya inside striker. Lu maksudnya ya striker Center tapi dia forward. bukan kalau gua anggapnya dia, gua nggak tahu ya pas setuju apa enggak, kalau gua anggapnya dia inside forward. Bukan pure number 9. Gini. Gitu loh. Belum yang starnya mereka. Siapa namanya tuh? Siapa? Oh, guyu. Apa? Giu. Itulah si Gurita itu. Tapi Delap menurut gue bisa jadi solution juga. Maksudnya ini pemain ya dari Switch ya harga juga nggak akan terlalu mahal. Sebelumnya juga Nggak, akademi kalau- City kalau menurut- dan punya rekor Palmer dari City jadi bagus di situ. Nah, gitu. Mat, ente ngomong Palmer ini, coba kalian nih. Gua gak mau Dia menilai apa sendiri dia ya. apa kita? Kalian semua. Permainan Palmer gimana waktu lawan Ipswich? 2 pertandingan terakhir ini. Enggak kan gue udah bilang Palmer ini menurut gue one season wonder ya. Gue ngerasa ini Palmer ini nih hype-nya udah hilang. Mana? Ya makanya. Mana sekarang Palmer? Gua juga Where bingung. is Palmer? Lawan Enggak Ipswich lagi nggak terlalu lagi kelihatan. musim hujan London lagi. Banyak yang flu. Jadi apa faktor kelelahan ya? kedinginan beneran. Kedinginan Iya. beneran. Gue curiga pneumonia. Kita harus ngecek nih. Nggak tidur malam. Itu amnesia. amnesia. Amnesia enggak. Itu pun insomnia. Oh, iya. Iya. Mas setuju nggak? Gue ngerasa Palmer nemuin yang apa yang dia nggak temuin musim lalu. Musim lalu tim-tim bermain terbuka sama mereka. Sekarang tim bermain mid block. Udah mulai ngerti. Dan nih. man marking Ngobrol. untuk dan dia. man marking. Dia udah dipelajari di man marking. Dicoba sama Maresca untuk free roam, dicoba untuk shifting bebas. Tapi gini, Chelsea problemnya bukan di depan, bukan menurut gue ya. Iya makanya. Defense-nya aja perbaikin. That's it. Defense hancur. Kasih more playing time for Felix and Sancho. Atau make it clear gitu Maresca. Di depan dia nggak ada problem Chelsea. Dia salah satu terbesar di Iya, Yang gol skor terbesar emang. rapiin aja di Januari. Cuman dia tuh stat padding. Lo perhatiin Chelsea itu stat padding banget. Enggak banyak gol-gol yang Step padding apaan? di luar penalti ya banyak gol-gol yang emang kelas juga. Stat padding ngerti gak sih lo? Dia lawan tim yang gak jelas golin 6 dah. Tapi Begitu Iya, lawan tim gede boleh hilang. lawan tapi tim itu gede, 2 ada match gitu. kemarin dia nggak dapet 0 poin ya? Iya. Iya, kalah sama Fulham, Itu unnecessary sih. kalah sama Ipswich. Enggak lah, yang Unnecessary. Belum ntar ketemu Enggak, MU Lawan Fulham dua. tapi golin. Sekarang Lawan ini Fulham kalau tapi gue golin. lihat tim-tim lain sudah ngebaca permainannya Maresca. Jadi udah kayak bener-bener dari lini belakangnya itu Chelsea maju kayak apapun sudah kebaca gitu. Lu mainnya dari Palmer, Sancho, Palmer ke siapa yang kanannya? Madueke. Neto. Kayak gitu terus. Karena di sininya nggak bisa gerak. Siapa Nkunku nggak ada free room buat dia giring atau megang bola. Jackson kemarin nggak dimainin yang dimainin Felix. Ini ada kesalahpahaman gitu loh. Malah gue ngerasa jujur Maresca permainannya Udah agak bagus endingnya salah paham. gue ngerasa Jangan daging ya. gue ngerasa Enzo Maresca tuh nggak pakai strategi dia pakai awal-awal. Gue tuh selalu kalau ngeliat nanya Chelsea season ini, gue tuh selalu demen match dia pas lawan Brighton.
Itu match yang gue paling suka. Gue nontonnya. Chelsea Brighton. Chelsea versus Brighton. Siapa ya? Tapi ingat ya, we're Siapa? not entitled rest katanya. We are not entitled. Oh, rest. udah enggak, udah jelas. We just won 3 points but we got no more. Iya nggak dapat lagi. We just won 3 points tapi belum dapat lagi. Mereka nganggapnya kita harus dapat 3 poin Iya. setiap pertandingan, tapi dia sudah tidak mendapatkan itu dalam 2 pertandingan terakhir. Oh. Dan masa makin tua nggak dapat jokes Rim? Lupa. Iya agak bingung juga ya. Agak bingung kan. Terus Karim. Terus Oh iya, gue ngeliat tuh Enzo Maresca sekarang di mana permainannya tuh sedikit bingung untuk memposisikan Palmer. Palmer nih sakleknya di mana? Apa dia gue taruh untuk fokus bermain dari sisi nyampingnya? Apakah dia gue fokusin buat main di depannya? Apa gue nyuruh dia buat main di belakang, dari belakang buat jemput bolanya? Itu menurut gue Enzo Maresca harus saklek di situ. Dan ditambah salah satu yang menurut gue harusnya dipakai adalah si Argentina itu, si Enzo Fernandez, menurut gue harus dikapitalize total. Bola dari Enzo Fernandez itu selalu bagus menurut gue. Enzo Fernandez adalah salah satu supplier bola yang bagus, mungkin lebih bagus dibanding McAllister. Gue ngerasa. setuju dong. Di season ini. Setuju. Di season Supply ini, bola iya. iya dong. Di season ini. Supply bola. Gila. Supply bola dong. Cuman di bab supply ya? bola. Gila, dia harus bukan better player. semua. Bukan better player Li. Bab Enzo better supply. than Scholes, better than Giggs. Jangan. Dah. Siapa? Nah, kan gimana sih? Sama kan, gak terima kan? Ya jauhnya beda level lah, jauh lah. Ya sudah. Ini orang anjing banget. McAllister sama Scholes. McAllister sama. Wah, ini orang. Hidup di akuarium. Atau hidup di Gue balik nih. Kalau enggak gue nampol nih, kalau enggak di soal konsep ini. Anjing nih orang. Enzo, cara dia give the ball with the ball. manis banget. Bagus banget. Mirip kayak TAA. Nah itu lu mancing namanya. Itu lu mancing namanya. Ini dari tadi disamainnya ke Liverpool. Enggak. Disamain balik gak mau. Kali ini gua akan defend kalau ini. Lu Enggak. TAA ngoper kesalah kayak gimana ya? Itu gila itu. Itu makanan sehari-hari. Lanjut. Gila kebayang ntar Nggak ngasih ada. Rodrigo. Itu De Bruyne dua itu tahun menurut lalu, gue harus dikapitalize gitu. sama Enzo Maresca. Dan saklekin dulu Palmer lu di sini. Gue lebih suka sih Palmer 10. Palmer tuh 10 menurut gue. Palmer gak usah maksa 8. Palmer gak usah maksa 7,5. Palmer nih gak usah maksa 9,5. di nomor-nomor aneh, nomor-nomor goblok, tau gak sih? Di nomor-nomor gak jelas, gak pakem. Sosokan dia mau bola dari ujung ada dia, di ujung ini ada dia. Ini kan problem Palmer di situ. Ini bocah mau bola. Kayak ibarat kalau lo main sama, lo pernah gak sih? Dulu pas zaman kecil main di jalanan, lo main bola sama anak yang bawa bolanya. Nah dia pasti mau bola. Oh dia mau hak milikin. Dia mau milikin tuh bola. Itu Palmer. Kayak bagus sih, gak apa-apa. Nah tapi kalau gue pernah bilang di pojok debat berapa episode yang lalu, gue ngerasa terlepas dari kebeknya skuad Chelsea, penuhnya skuad Chelsea, gue ngerasa Chelsea tetap butuh satu striker dan satu winger yang berkualitas. Lalu ngomongin Neto, Madueke, Felix, Sancho, good player. Tapi Basya dia dong. dia Jangan bukan ngomongin Chelsea paling ke rame iya. di winger defense-nya. Enggak, gue ngomong bukan quantity, gue ngomong quality. Quality-nya The quality of the Pedro winger. Neto kayak begitu. Ya lu compare sama winger-winger Premier League yang top lain. Siapa? Martinelli. Bukan Martinelli. Siapa? Gue gak bilang Martinelli bagus. Kan makanya gue bilang level. Siapa winger siapa? Lo beli Calafiori yang aneh tuh Chelsea, lo beli Calafiori, Luis Kelly lebih bagus mainnya. Enggak, itu lebih aneh. enggak usah dibawa ke sana, Mat. Gue ngomong gini, Chelsea kan targetnya adalah mau juara Premier League. Iya. Setuju di situ dong? Setuju. Setuju di situ. Sengaja tiba-tiba peringkat 2 kemarin. Enggak, maksudnya target di depan. long Ya, term depan, juara ya. Premier League. Ya. Ya gue ngerasa kalau misalnya mereka long the way improve kita nggak tahu ya. Cuman di kondisi yang sekarang, gue ngerasa Chelsea butuh additional winger juga yang lebih berkualiti daripada ada sekarang. Siapa Madueke? Nih enggak, karena gini, Madueke, Pedro Neto, It's a good winger, Sancho, good winger. even Mudryk, kecuali Mudryk dong opsi dia lah. Kecuali Mudryk dong mungkin di situ oke, dia masih butuh winger. Pedro Neto nih jago banget. Gua akuin Pedro Neto salah satu yang bagus kalau ditaruh di posisinya. Madueke on and off lah, on and off. Tapi masih muda juga. Sebenarnya bagus Madueke. Sancho ini emang biang binatang anjing bangsat babi tai anjing kalau dia kan. Kalau Jadi Sancho kita lihat aja deh, gue yakin 100% dalam beberapa musim ke depan Enzo akan beli winger lagi. Lu lihat dan winger itu dia dapat kalau lo ngomong 3 tahun ke depan kita nggak tahu. Lo enggak, kan kalau dengan kalau lo ngasih
Iya ngasih inningnya- karena di kondisi dia dapat sekarang. Estevao Ya next season oh iya Estevao bener. Estevao di mana? Bukan di playmaker dia main. di right winger. Oh iya, Estevao mana? Oh iya Mas? Estevao. Estevao ini Winger. Oh iya Itu dia punya winger. Estevao lupa deh Estevao ini Iya. disebutnya lebih jago dari siapa-siapa. Udah jelas problemnya Chelsea itu satu. Gak ada itu udah Defense. Dia dua lah, bagus. menurut gue dua. Defense. Tiga lah. Intinya itu di belakang semua. Backnya kurang. Walaupun sebanyak-banyak itu cuman yang dibeli adalah produk Zong. Hampir Zong semua. Full backnya Enggak, yang zone cuma 2, right center back sama kiper udah. Sisanya enggak zone. enggak, kan gue ngomongin back ini. Ini cuma 2, lu bilang 3. Menurut gua yang zone cuma 2, right center back sama. Gue udah ngomong. Oh iya udah. Gue udah ngomong. Belajar dari Newcastle. Center back. Belajar. Enggak, lu terus mau motong gue juga. Iya terus. Center back, iya. Full backnya oke ada Gusto. James. Ya. James ini udah kesampingin lah. James nih masih masuk udah obrolan. James dimasuk. ini bismillah konsepnya. Ada ya Hilang, udah. ada, Ini pelangi tau gak lo? Lo kalau abis hujan ada pelangi. Kayak Lo Luke Shaw. oke-okean ada. Keren tuh pelangi. Kalau nggak ada udah lu nggak nyariin. Iya. Lu nggak nyariin pelangi. Kayak begitu. Ini yang Kayak disamain. Luke Shaw. Terus dia- Ada, hilang. Ini yang disamain Ya, sama udah. TAA. Ya udah, Kukur ya itu lah. jelas lah. Maksudnya itu yang obvious kelihatan kan. Maksudnya apa yang kurang gitu kan. Cuma kalau gue tetap bakal itu let's see ntar menurut gue tetap Chelsea butuh salah satu left or right winger. Nanti bakal ada yang tergantikan. Entah itu siapa yang keluar menurut gue. Ya kita lihat aja ntar gimana. Lihat aja Newcastle, belajar Newcastle. Begitu ada Tonali, itu Gimenez ada ketenangan. Terus Joelinton ada ketenangan untuk apa namanya? Constant forward. Palmer dan sohib-sohibnya di tengah butuh defense yang bikin mereka tenang. Udah menurut gue itu. Dan apalagi kemarin lawan MU ya. Apa? Newcastle. Itu Gordonnya, Isaknya. Gue mau langsung ke Ya ini. iyalah. Udah dibahas Newcastle, jadi gue gak perlu Joelinton briefing. kenapa? Langsung. Lu kira, Langsung lu lah. kira gak apa-apa? Nikmati 6 bulan abis itu dada saya. Jujur banget ya. Gue gak tau kenapa malah kemarin. Bahkan di grup Telegram Grom Boys kan ditanya, "Bang, prediksi berapa?" Gue yakin MU menang loh kemarin. Hah? Gue yakin. Gue gak tau kenapa, karena kan biasanya mungkin abis kalah-kalah terus nih. Cie, Abis itu dipuji. gue ada urgensi untuk menangkan. Tapi lu main di home, mainnya sejelek itu. Gak ada urgensi sama sekali. Passing salah passing, positioning jelek. Apa takeaway dari game itu apa? Gue expect, gue alhamdulillah cuma 2-0. Walaupun di babak 2, nanti lo lanjutin deh. Gak tau versi dia nih. Oh curang. Kalau versi gue, babak 2 kita play better daripada Newcastle. Amorim mau kalah kayak apa selalu dominate the game. Kita lihat perubahan yang positif dari MU. Anda sabar dulu ya kalau saya jelasin ya. Kita dominate the game. The ball is on ours. Terlepas apapun. Terus intensitasnya ada. Tinggal memang belum matang, belum komplit aja, masih pada bawa apa. Kalau kata Ralf Rangnick, apa namanya? Open heart surgery. Open heart surgery is not itu Januari yang terus Amorim ngasih apa statement, gue nggak bisa belanja bebas karena ada financial fair play. Bukan nggak bisa belanja bebas, kita nggak punya dana untuk Januari transfer window. Emang ada yang mau ke MU Nggak, ada yang dengan mau. kondisi Nggak, kayak gini? karena financial Jadi itu juga, tapi itu Januari sebetulnya transfer window kita nol. itu sebetulnya statement menurut gue agak politis dari Amorim. Kalau gue mau belanja, gue harus buang-buangin. Belum main. Nah itu pintar juga Amorim. Dan memang Newcastle lagi formnya ngawur kok, Basya. Ngawur. Newcastle itu tim paling atraktif menurut gue di Premier Tapi League. kalau away mainnya kurang kan Newcastle biasanya. Lawan ya, lo enggak. 3 sama di St. James. Sebenarnya nggak Itu kurang terakhir sih. seri lo Newcastle. Iya. Lawan Liverpool. Liverpool, iya. Habis itu menangnya Habis itu kayak menang kayak orang terus. gila lagi. Iya, menangnya. lawannya Dan Liverpool. lu ada Lawan Liverpool lagi jago itu dia seri. Kartu merah 1 kan Siapa? Liverpool. Yang nanya. Marah siapa? Si siapa? Robertson. Iya. Tetap aja sampah. Terus Robertson. Itu lawan Apaan Fulham. sih itu lawan Oh, itu iya, ngaco itu dan lawan dia Fulham, orang. ya. Ya. Kan kita nonton di sini Kita nonton di gimana? sini ya. Lupa. Maaf. ngomongin Newcastle ya sebelum pindah ke ini Isaac less mention nggak menurut lo? Underrated gak? Menurut Kaki gua kaca. udah underrated sih, tapi udah mulai masuk ke permukaan pembicaraan sekarang. Gila Tapi sih itu. sebelum ini dia underrated. Iya. Karena 60 match Remli 40 gol. Ya dari musim lalu emang udah gila ini Udah gila, pemain. cuman season ini gila. Tapi injury prone. Pemain ini injury prone. Wow. Kalau 60 match 40 gol nggak terlalu. Tapi kalau udah cedera lama, Mat. Kapan? Oke ini. Musim lalu, musim ini cedera. Enggak.
Gue mau bacain satu statistik ya. Since Ruben Amorim first game, dari awal Ruben Amorim, cuman Southampton yang kalahnya lebih banyak. 7 kali. Terus MU 6 kali. Nah, pertanyaan gue adalah, apakah lawan Liverpool akan jadi ke-7 kalinya? kebantai. Lawan Liverpool. Iya. Kebantai. Kita menanglah jauh. Menurut gue MU akan menang 12-1. Menurut gue Salah on goal 5 gol. Nggak, tapi sebelah gue panik deh. Kenapa? Aduh, kayaknya MU bakal menang. Tahu ya, MU Gini. bakal menang. MU bakal Ini Aneh. gue jelasin. Mentok aneh. Gue jujur ya, sejelek-jeleknya Liverpool, sejelek-jeleknya MU, ini gue nggak muji MU ya. Tapi kalau kedua tim ini main, the derby, the Northwest Derby, exactly you play better, me play better, you win still the game. What Paham? the fuck? Gak ngerti. Maksudnya apa? Bahasa Indonesia apa ini? Jadi maksud gue, lu bermain lebih baik, gue bermain lebih baik, lu bakal memenangkan satu pertandingan dari satu tim ini, dari salah satu kedua tim Ya, ini. singkatnya berarti form itu di luar. Di luar Di luar semuanya. semuanya gitu. Jadi lu main derby, lu nggak bisa, lu harus mengesampingkan performa lu. Liverpool better than Man United after 10 years. 10 tahun terakhir. Ini translate. nggak usah. Gue bingung. 10 tahun lebay. 10 tahun terakhir kita 10 tahun terakhir lebay. 2014 ya. 2014 kesini gak usah kayak tai lo. Iya, anjing. ada. Nggak Apa? usah. Juan Mata masih salto ya anjing ke gawang lo. Iya 10 Ya tahun. bener dong, Rim 10 tahun. Apaan Kagak, sih? kagak. 10 tahun Sama dari zaman Ferguson Van Gaal. Kita keluar. paling kalah, kita kalahnya Tahun Liverpool. lalu kita menang. Kalahnya sama Liverpool hitung jari tuh. Tahun lalu menang Kalahnya sama kita. Liverpool apa nih yang Shaqiri, Coutinho. Secara Loh, tim. enggak, dia bilang bukan di match, bukan head to head match, tapi Enggak juga. better. Enggak. Lo Iya, start better. lo better Apa sih? 2000. Better lo apa sih? Lo Better betternya 2018 ke sini. 17 Enggak, lah. 10 tahun terakhir ini Enggak. setelah dipegang 7 tahun, Klopp, 7 tahun. bahkan masih di Brendan Rodgers. Dari Rodgers ya dong. Enggak Dari dong. Rodgers. Dari Rodgers. Dari Lah, dia Rodgers. hampir juara loh. Lu dibantai 3-0 Hampir di juara. kandang sendiri. Terakhir. Berapa kali Apa nama dibantai? Gerrard anjing yang Gerrard selebrasi cium kamera 2012. itu masih zamannya Ferguson tai enggak usah 10 tahun. Kagak, Enggak usah kagak. lo tarik 10 Iya, tahun hampir. anjing. 2012-13 kita masih Bukan 2 kali Gerrard nyium kamera. Enggak ada sekali Red doang. History. Dua kali. Red History Gerrard, Indonesia. Gerrard 2 kali gol penalti. Lo enggak inget Gerrard yang baru disap nih, baru disap masuk wala enggak sampai semenit keluar Bukan. lagi anjing. Bukan 10 tahun terakhir. Red History 10 tahun, Indonesia. 10 tahun terakhir tai. Itu jarak jam kamera. Kita menang Liga Inggris di situ. Oh ya aneh Lo gimana? anjing makanya. Itu Gerrard 2008, 2 gol, 2009. satunya Oi. Suarez. Gak ada. Wah tai 10 tahun terakhir masih ada Suarez emang di tim lo. Masih. Iya 10 tahun lalu. 10 tahunan ada dong. 2014. Enggak, hitungannya 14, Rim. 15 kan baru 14 sehari. Lo baru baru berapa hari nih? 15 Suarez menang Champions League. Iya di Ini Barca. 2013 2014. 15 Suarez Enggak, menang Champions League. 2013 2014. Itu kan Itu yang Gerrard 2 gol sama Suarez. Yang Gerrard kepleset. Iya itu Enggak, 2013 itu 2014. abis kita juara. Iya 10 tahun dong berarti. Iya, Berarti tapi Enggak, kita Mat, habis itu juara. City yang juara, Mat. Tapi kita habis juara. Ya enggak, bener gak kalau Dia dia bilang 10 tahun kiper terakhir? dia masih Nick Nolet. We just fresh Nick in Nolet. Mick Nolet. Iya. Enggak, tapi bener. Kita bener menang bilang 3-0 nyium kamera. Itu Gerrard sudah masih main di Liverpool dan Suarez. Maksud gue dari 10 tahun terakhir kita mendominasi. Nitpicking banget monyet dari Gerrard terus lanjutin dong ke match-match selanjutnya. Enggak Ya. usah lo nitpicking dari Gerrard 3-0 terus lo hilang aja. Itu di musim lo ngomong itu. 3 tahun terakhir oke gue terima. Musim- 3 tahun musim- terakhir- musim itu. Bahkan tahun kemarinnya gue gak terima. lo Musim ngomong tahun itu kemarin. Liverpool menang 1-0 di kandangnya Anfield. Di MU 3-0. Kita di musim itu sudah mendominasi. Musim selanjutnya oke, MU pernah menang juga. Kita seri waktu itu. Musim selanjutnya sampai di 2017 sampai sekarang MU bisa dihitung menangnya berapa kali sama Liverpool. juga bisa dihitung lah. Anjing mau lo kira kita 10 tahun terakhir ketemu Nggak, 70 gini. kali anjing. Nggak, maksudnya gini. Monyet Coba juga gua tanya, anjing. Kita bentar. setiap ketemu Tahun? Oh iya, Itu jadi- biar cium kamera kan? Iya enggak, makanya. ente buka lah yang Dibahas 3-0. sampai sekarang sama Yang dia. 3-0 Gerrard 2 gol, Suarez 1 gol. Itu berarti zamannya Brendan Rodgers kan? Masih Brendan Rodgers. Iya. Enggak, Dari maksudnya zaman- Ali gini Kok bisa? Lo ngapain sih Dibilang ngomong dari- 10 tahun? dua 10 dua Iya, kali enggak, udah cek ngapain? udah ada Putih VAR hitam, dua Bukan kali. nyium kamera itu beda 4 tahun. Itu 2009 jarak nyium kamera. Itu Ya bener dong 4 tahun 4 tahun 2013. kemudian. Iya bener Karim gini 4-5 tahun. Enggak maksudnya gini Udah Mat. tuh, udah gede. Gua kasih kok. Gua kasih Kalau komparasi anak gini udah Mat. gede. Gua kasih komparasi gini. Contoh gini ya. Dari semenjak di 20 tahun terakhir lu bisa bilang kan
Chelsea lebih dari Arsenal 20 tahun terakhir. Oh, iya. Tapi apakah ada momen Arsenal lebih dari Chelsea di beberapa tahun? Ada juga. Tapi lu kan secara garis besar overall Chelsea Gini, better dari Arsenal. Nah kalau maksudnya Ali 10 menurut gue- tahun terakhir Liverpool mendominasi MU. Kalau Iya. ada terlepas gini, dari iya, beberapa iya. momen. Dan Tapi kita masih- selalu bantai masih Begitu, gitu. gini kalau lo mau mendefine suatu kalau kan? lo mau mendefine suatu era. Tahun lalu lu menang apaan anjing sama MU? Loh, tuh, Tahun yang lalu dibahas tai. satu musim Itu doang. head-to-head, Nggak usah Trim. nggak usah Nah, nggak itu usah kayak head-to-head. begitu anjing. Tahun lalu lu ngapain? Itu Lu? head to head, Trim. Oh enggak. Waduh, Itu head to head. enggak, kalau itu Itu enggak. head to head, Trim. Ayo sama gue botak-botak. Ayo sama gue. Ayo. Coba dibuka dulu Ya rapinya. udah tahu lah. Iya dong, iya. Gini. Ayo. Gini. Salaman. Gondrong gimana? Kalau MU menang, lu botak lagi. Kalau Liverpool menang, lu pakai wig selama seminggu. Pakai. Ayo dong, balik Enggak, dong. ini enggak balik lagi, Mat. Ini fakta Ya nih. udah, ayo. Liverpool mendominasi. Wignya dari mana, Berarti anjing? enggak itu urusannya papa. Udah iya. Enggak mau botak. Enggak, menurut lo Enggak, enggak, menurut lo 10 Kalau tahun terakhir week- bagusan Liverpool salaman anjing. Apa? Kalau menurut lo bagusan Liverpool lo salaman coba. Enggak mau botak lagi. Mohak. Mohak. Enggak. Ini rambut enggak mau diganggu lagi udah. Ini lambat lagi loh. Tumbuhnya lambat ini udah. Kan ganteng, lu juga botak, lu Enggak cocok. mau. Ayo, gue gondrong pakai wig. Nah, udah. Enggak mau botak. Enggak. Jenggot sama kumis. Nah, kalau itu Ya, gas. oke. Lu wig, Jenggot sama lu kumis. jenggot. Lo botak lah. Enggak kalau botak. Alis. Wah, Enggak harus ada sesuatu kurang, nih. kurang. Ini harus ada sesuatu jenggot ya. Oke, jenggot ya. Fix ya. Enggak. Yang Gue pakai wig. kenapa ini diem? Ayo. Gue capek Gue pakai wig. Ayo. Udah, oke. Lu pakai wig lu apa? Lu Lo apa? rambut. Enggak, jangan Ini rambut. jenggot. Lo Liverpool anjing. Enggak. Lu ini Liverpool. Bukan Gua masalah MU. itu. Enggak mau, Mat. Nek jenggot gas. Hah? Jenggot. Jenggot gak terlalu kelihatan. Enggak. Enggak terlalu kelihatan nih Nggak terlalu jenggot. kelihatan. Ya udah dicat aja kayak Ya udah kemarin. jenggot. Ayo. Oh, udah oke. Oh, jenggot. Jenggot ya? Jenggot ya. Ayo, Mat. Jenggot ya. Ya, Fix ya. Fix ya. Yang kalah cukur jenggot ya. Ya. Gue Oke. wig. Gue pakai wig. Oh, dia wig. Gua Oh, pakai lu wig. Dia wig, dia Lu wig. wig. Lu cukur Ayo. jenggot lu apa? Apain? Kok Karim Ikutlah. lagi. Ikut Ayo. Karim. Minggu Gue seminggu berarti muncul di frame pakai wig. Iya, kalau Minggu. iya. Terus di mana-mana. Enggak tahu deh nanti. Lu jenggot ya. Lu apa, Rim? Gue gak ada habis Apa itu? Gue kan yang Ayo lawan dong. dua orang udah nggak usah lo ajak lagi. Rim. Gromboys ini menunggu Rim. Udah ada Akai, udah ada Minion, udah ada lagi apa? Ibu Duster. Kalian nggak tahu. Ini menunggu series keempat. Lu tau gak sih ada namanya skin kan? Lu main Mobile Legend kan? Sponsor me. Sponsor me. Lu ada namanya skin Duster, skin Akai, skin Minion harus update lagi. 2025 harus update. Udah tau Kita Harus update. ini apa? Perpeloncoan. Ini nggak tau fair nggak? sih. Ini MU-nya nggak- lagi begini. Tahu Liverpool ini botak begini. dong. nggak fair. Enggak, ini kalau Nggak, ini harusnya nggak kalau misalnya Ali taruhannya. Oke kalau misalnya Liverpool kalah, gue botak total sealis-alis. Gue mau gue botak juga. Iya. Gue gitu juga. Ayo. Botak doang tapi. Apa? Sealis-alis juga. Sealis-alis sama jenggot buat Ali Nggak. doang ya. Iya. Kurang ajar dia tuh. Oh, enggak ada. Ya udah itu. Nggak, udah. Jadi lu apa? Sih jenggot doang, kurang menarik ya jenggot doang ya. Ente gak pernah ikut kalau misalkan Arsenal main Oh, tadi maksa-maksa enggak. orang. Tapi benar ya, nggak dari semua orang lu nggak bisa. Iya, anjing. nggak pernah. Lu paling nggak bisa. Paling anjing, batas-batas bangsat. si orang, Dia paling dia nggak- dia paling nggak mau botak. paling Iya, nggak mau apa, makanya. nggak usah, Botak dong, anjing. botak Selain- dong. Nggak usah, nggak usah. Selain nggak botak gue usah. mau. Apa? Ya udah Yang maksa dasar- orang botak. Yang daster siapa yang pakai kok? Terus salah gue. Daster kurang ajar gue juga. Akhirnya bukan gue. Akhirnya gue. Udah ya, udah ya. Oke, berarti lu pakai wig, lu Cukur jenggot. cukur jenggot. Oke, deal. Salaman. Pak Salaman. wignya yang bagus, Pak. Salaman. Ada, udah ada lu, wig lu gua jangan langsung cukur bagus. jenggot doang lah, pakai apa kayak gitu dicat. Iya dong. Chat, kita chat mukanya kita chat. Enggak apa. Nggak, Ini sekalian, dulu. nggak sekalian, Enggak. sekalian muka kita chat, Kalau muka kita chat, kalau muka Arsenal sekalian. main ya Grombol Arsenal main lawan big match, gua mau Basya juga ngelakuin yang Iya, sama. kalau dicat dia. Dicat dicat- sama cukur jenggot. Jenggot enggak ada jenggot. Kumis. Kumis. Gua pokoknya selain kalau gua selain botak mau, kalau lu nih lu jenggot plus pakai cat Iya, ya. cat. Deal ya. Dia udah. Deal. Cat apa? Udah deal. Kalau Salaman. kalau Cat mau apa? balik, Rambut. Wih. sama cat juga. Sama chat juga. Cat juga. Cat apaan Cat gue? Cat muka. Gue Ayo. Iya. nggak apa-apa. Oke, Gak mau, Nggak bakal. Maksudnya gak usah. Lo main di udah, Anfield udah. Ana anjing. belain ente, Mat. Oh, Gak usah, maksudnya malah. Enggak, gue pakai wig Nggak, cukup. Terus lu enggak adil, Mat. Lu wig, dia cuma jenggot. Enggak ada jenggot, Pakai dia jenggot face sama paint. chat, dia jenggot sama Jenggot chat. sama chat, Dia jenggot lu sama chat, lo wig aja Wig udah, udah. deal. oke. Salaman. Udah. Udah. Gila lo peringkat 1 bangsat.
Udah salaman. Lu juga kurang Salaman. bagus Iya, debut iya, lu. iya. PSP ya, deal ya. Oke, deal. Kita bahas sekarang match-nya. Sekarang. Ini kita tahu lah Liverpool all the way mungkin menang. Tapi gimana Amorim bisa seenggaknya enggak 7-0 lah. Ya 3-0, 4-0. Kita gini 2 menit ke depan. Iya, gimana Boleh cara? gak sih? Gimana menurut lo dari pandangan lu nih, Mr. Karim, Mr. Amrabat? Lawan City kan udah nunjukin nih, lo kemarin lawan City cara mainnya gimana kan. Tapi lawan Liverpool, ini different cake ini. Forwardnya gila-gila semua ini. Salah ya Gakpo ya Diaz. Tapi enak Konate nggak main. Gimana cara lu Alasan mulu, ngadepin anjing. 3 pemain ini? The floor is yours. Oh, saya AFK sedikit juga. Oh saya, oke. Saya bingung. Saya problemnya kita kemarin itu pas lawan Newcastle itu yang jaga amat 5 orang. Yang jaga amat Diallo tuh di press sama 5 orang. Jadi kita nggak bisa tembus-tembus. Gue ngelihat match ini ada bakal jadi match tawakal. Kita bakal bertawakal. Konsepnya kita berdoa. Kita berharap Onana in his form. Kita berharap ya kita in our form. Kalau misalnya udah di situ udah aman udah. Ntar pas nyerang sekali aja, 1-2 kali aja. Cukup 1-2 kali counter dar. Ya, and the rest is Goal kick. history. And the rest is history. Kemarin gue liat ada Carragher menganalisis fullbacknya MU. Menurut gue itu spot on banget ya, gimana Amorim ini mau sebenarnya kalau dia berkaca di Sporting sebenarnya tuh LWB dan RWB itu berperan sebagai wingback. Sedangkan pemain-pemain United ini sekarang ini berperan sebagai fullback. Yang dimana dia pas transisi masih ngendok di belakang, nggak tahu timing kapan maju, bahkan ketika build up malah kemajuan. Jadi kayak ada ketukar pola pikiran nih fullback United nih. Apakah dengan lu meng-solve isu itu sebenarnya bisa ada perubahan besar gitu, karena lu itu udah di-solve, build up lu lebih benar, transisi lu lebih oke gitu loh. Menurut lo gimana? Cuman kita Amorim baru latihan 4 kali. Ya Perfect. karena jadwal padat. Oh iya. Ngaco gak? Sumpah. Amorim baru latihan sama nih tim 4 kali. Dari sampai sekarang. Sampai sekarang. Gara-gara? Full training 4 kali doang. Sebenarnya bukan baru latihan 4 kali, maksudnya yang ngadopsi stylenya 4 kali. 4 kali doang. Sisanya lebih kayak lu Ya udah persiapan buat match fitness. ya match fitness gitu. Match fitness doang. Gue pertama kali sebagai fans MU bener-bener gak tahu, bingung gue ngadepin Liverpool ya. Ini Hah. enggak 7-0 gue alhamdulillah jujur. Gue bingung, gak tahu. Kalau lawan City tahun lalu di masa dominasinya City masih ada loophole yang kita berharap MU tuh. Ini gak tahu, gue bingung. Lawan City bisa menang, Mat. Itu yang bikin. City-nya emang nih City yang lagi sejago api sih. Tapi Li. pemainnya full tim, Rim. Pemainnya full tim dari mana sih, Li? Pemainnya full tim Full kecuali tim dari Rodri. mana? Gimana ya, lo tuh gak kayak perasaan udah menyerah sebelum bertanding gitu. Kalau sekarang Gua kita nggak udah di tahap berharap. Kita lumayan capek juga soal di match ini. Tapi lo kalau mau optimis boleh silahkan. Ya gue optimis sih sebenarnya Kalau sebagai lo mau fans Liverpool ya, optimis, guys. Nggak ada, gue Optimis. mencoba optimiskan hal ini nggak nemu, nggak masuk otak lah, nggak masuk akal lah. Kalau kita ngoptimisin gini ke hal yang dia peringkat 1, kita udah tahu lah salahnya lagi inform banget. Tapi sudah gue potong Rip. Dengan narasinya Nggak, bukan. gua nggak maafin. Bukan. Gua apa-apa lo lanjut, cuman gua nggak maafin. Bukan. Dengan narasinya Ali. Enggak, karena gue pengen coba ngerubah ini cara pikir lo. Dengan narasi Ali tadi bilang kalau udah ketemu nih derby ya form tuh keluar. Udah berapa match gak ada tuh derby-derbynya rasanya. Udah berapa match terakhir gak ada kita ngerasain MU Liverpool kayak derby nontonnya. Jadi- terakhir cuman pas FA Cup doang. Ya musim Itu lalu derby. sih. Nah, musim lalu tuh derby banget. Lu Musim bayangin lalu tuh keadaan derby. MU ya. MU lagi nomor 4 berapa, nomor 15, 16 di liga. Dalam kalibernya, skillnya sebagai Manchester United untuk pertama kalinya bertarung untuk relegasi. Transisi yang lagi ngawur, ngelawan sekarang rival dia yang eternal rival Liverpool di kandangnya. Terus abis itu kita fight for relegasi, dia fight for champion. Lo bayangin keadaan jadi MU, sumpeknya kayak apa? Gue hopeless ya, gue hopeless jujur. Belum abis ini kita bakal ketemu Arsenal. Itu mending lah, ini yang lebih susah. Arsenal nggak usah gua- pikiran, Rim. Nah walaupun memang MU lawan Liverpool itu lebih ke mental side ya. Lebih ke mental side sih. Udah nggak ada. Tapi- karena gini, Arne Slot nggak datang dengan pikiran ini adalah derby. Arne Slot datang this is another match. Tapi di Liverpool itu melawan Manchester United kayak
kayak 3 kali pertandingan biasa. Lo iya enggak? Di atasnya Merseyside, di bagian atasnya lawan Everton. fansnya. Ya itu Di nanti bagian- pressure kota. Enggak kan pakai di bagian Gini Rim, fansnya. pressure kota akan mempengaruhi lapangan. Iya. Pressure suasana lawan MU begitu. Itu selalu begitu. Cuman bakal menurut gue MU bisa menang kalau kita cuma bisa nyolong gol di awal. Habis itu full Kita bisa defense. nyolong gol di awal. Habis itu full defense. Anfield hancur apa itu? Gini Rim, kalau musim ini Siapa ya? Gue doain sih menurut gue main MU bawa pisau ya. Bawa pisau di mana? Selipin gitu. Iya 4 pemain jadi agak serat gitu kalau lagi. 3 aja. Kalau 3 masih ini omongannya Karim ini ada benernya. Liverpool itu sering kebobolan menit-menit awal, dibobol dulu, tapi babak kedua comeback. Jadi nggak bisa kalau misalkan MU bermain bertahan, justru malah bumerang bagi MU. Siapa? Yang nanya. Yang Cuman satu hal ya, Amorim akan mencoba mendominasi permainan. Itu orang tuh orang nggak ada Itu urusan slugnya. mau ke golan mau apa, kita dominate the game. Dia akan try. Itu pasti Amorim. Kita lawan Newcastle babak 2, kita lebih banyak dominasi. Nah, sebenarnya dari Mainu masuk itu. Lawan Arsenal dari di- Mainu masuk. Ugarte main nggak? Iya. Ugarte main. Dikeluarin. Bruno? tapi. Enggak. Main. Kemarin. Nggak, Ya, ntar. lawan Oh, Bruno. Ntar kemungkinan first team. Terus tim. Lawan Liverpool first team. Nah, gimana? Dari Bruno, dari Mainu, dari Ugarte. Takeaways lu buat games ini, lu kira-kira ngelawan Amorim yang bermain 3 back, dia mah ada inside forwardnya apa segala macam, lu nggak ada Konate, Nggak, gimana? Mat. Secara taktikal lu si slot King Arne ini bakal gimana? Gini, kemungkinan MU nggak mungkin pakai 3 back ya. Karena gini, mereka tahu, Amorim pasti juga tahu Mo Salah betapa performanya musim ini. Terus ada Gakpo di kiri, dia pasti bermain. Ya sama yang diomongkan Karim sama Mr. Amrabat. Dia bilang kalau bakal main counter attack. MU bakal main defense dulu, ya kisaran 15 sampai 20 menit baca permainan, baru di situ kita saling serang-serangan. Ini bakal seru banget. Masalahnya Amorim dari dia TK selalu 3 back. Gini Mat, 3 back Dari itu dari DSD. di taktiknya Mat. Tapi kalau Pada misalkan penerapannya. waktu lawan Manchester City itu Dalot gak terlalu maju kan Mat? Nggak, tapi itu emang permainannya Amorim seperti itu. Fullback, wingback mereka tuh sih Turun ke drop bawah. banget. Iya makanya maksud Oh gua iya, ini pada dengan penerapannya nanti ada yang stay di nemenin Salah gitu. iya, maksud gua kayak Liverpool ini jangan terpengaruh dengan permainannya MU. You play, you better gitu loh. Maksudnya lu tuh main sesuai dengan keinginan lu gitu loh. Paham gak? Tapi MU coba mau main Mark Salah juga menurut gua nggak ada gunanya karena Kita ada McAllister, Iya, nggak Szoboszlai, Curtis maksudnya Jones, ya Allah main jangan ini main, please. sebagus itu ketika lu main Mark akan malah jadi ada timbul masalah baru gitu loh. Gini deh, kalau mau clear talk on paper kita udah Kalah, goodbye. iya. On paper gue bingung, gue sampai nyari loophole deh tadi. Apa yang bisa? Gak tahu gue. Cuman nih bola ini bundar dan ada doa-doa di belakangnya. Dan Jadi problem- saya berharap kepada Allah Maha Besar Iya. untuk MU survive. Iya, MU celahnya terlalu banyak, bahkan Liverpool ini udah mulai mainin set piece juga kan. Bisa jadi bahaya tuh. Meskipun gak ada Konate. Dan menurut Van Dijk. gue kenapa kalau Iya. lagi tim yang lagi kayak kita kurang latihan, harusnya dia udah mateng kan. Harusnya matchnya jangan 90 menit, 30 menit aja gitu. Jadi gak terlalu banyak chance. Kita udah nggak. bagus 20 menit, dia masih ada. Sorry. Kan capek 70 Sorry Mat, menit. Rim, out of the topic bentar ya. Setengah jam aja, setengah jam. Out of the gitu. topic bentar Mat. Jadi waktu itu ada yang bilang Liverpool ikutin set piece-nya Arsenal. Nggak cuma dia, di Twitter juga banyak. Bahkan Nggak, ada itu- orang yang itu gue banter kenal. doang, Rim. Gak apa-apa belajar yang lain. Bukan, itu kan Liverpool semua- Lu mau sudah semua original mau dari di- Bukan, sama dia. Liverpool Bola sudah lahir dari Liverpool. Bukan, kita sudah menerapkan dari pramusim. Ini Arsenal fotonya. dari musim lalu. Mau apa lo? Arsenal dari musim lalu, mau apa lo? Dari musim lalu apa? Iya, nonton Udah dari kayak musim gitu. lalu. Udah. Enggak. Dari musim lalu. Tapi apa-apaan lu. enggak serame kayak sekarang. Enggak. Giliran sudah rame, Lu Liverpool enggak, udah lagian- nakutin enggak, dari Lagian kalau lu mau ngelakuin itu sama kayak Arsenal. Arsenal harus belajar sama Liverpool soal transisi. Kita harus belajar, kita harus ngikutin. Terus kalau lu belajar set piece, kenapa? Kita Emang ngikut- semuanya mau. kita mau lu ngikuti semua. Arsenal. Ya udah. Enggak. Bukan ngikutin 100%, tapi maksudnya apa yang dilakukan Arsenal dipelajari. Itu wajar dong. Main possession dipelajari. Ini enggak masalah, itu bukan Kalau satu MU yang ngikuti Arsenal masih bukan oke. Liverpool bukan nih. satu hal yang inilah, bukan satu hal yang apa?
yang jelek gitu loh, mengikuti Someday yang gue bakal bagus. nemu hal buat yang gue lempar. Iya. Gue dari gue podcast di sini, gue selalu nyari apa yang bisa gue lempar ke dia. Ke Liverpool. Nggak ke dia. Oh ke dia. Gue lempar, aku belum nemu. Tapi sayang kan sama fans Ya, Liverpool. terus ini ada kawan Manchester kita satu lagi yang kemarin akhirnya menang. City. Iya. Kemarin akhirnya menang, besok main di home. Lawan. West Ham. Yeah. Dan lihat West Ham kemarin lawan Liverpool gimana, sangat Digantengin maksudnya, siapa? Digantengin City lagi. Lihat kemarin lawan Liverpool gimana nih, ini tim menurut gua selama masih dipegang sama Lopetegui udah nggak bakal ada nggak bakal ada ininya, udah ininya sampai naik, nggak bakal naik, bakal stuck di situ-situ aja dengan kualitas pemainnya. Ketemu City yang lagi udah mulai membangun momentum dari kemarin lawan kemarin lawan siapa? Lawan Leicester. Leicester bisa menang away, sekarang mau lawan West Ham. Gimana menurut lo? Ya, gue mau orang-orang yang ngatain Savinho waktu itu kita taruh di good. Gue mau lo pada sungkem sekarang. Kenapa? Bajingan, itu orang jago, gue udah bilang. Jago cuman agak tablo. Savinho jago banget, gue bilang. Jago dia Brazil. gitu. Jago, iya, orang-orang bilang Savinho good, goblok nih orang. Tapi agak-agak weng dia. Tampol Rim. Terus. Nah iya, dengan ada Savinho, problem City masih satu, yaitu di bagian Rico Lewis harus terpaksa masuk invert. Di invertnya cuman physicality dia tuh gak sebagus Luis Kelly. Physicality dia tuh gak sebagus Luis Kelly. Itu bakal jadi problem. Kalau Luis Kelly bisa masuk, kalau dia enggak. Gue ngerasa gitu. Jadi City ini menurut gue matchnya 70-30 lah. Iya. 70 buat City, 30 buat wasit. Tapi gak bisa remehin West Ham juga. Menurut gue West Ham better daripada Leicester. Menurut gue. Dan itu kemarin kekalahan sama Liverpool itu karena Liverpoolnya terlalu ngawur. Dia ngambil momen di awal, jadi main tenang banget sepanjang pertandingan. West Ham main berani menurut gue. West Ham main positif lawan Liverpool. Kalau dia try the same pace kepada City yang malas lari, City kan kakinya udah pada capek. Katanya udah pada gone. Kata siapa? Kata isu-isunya katanya pada pincang-pincang kalau di rumah. Kenapa? Gak tahu. Nah, kalau dia mungkin pakai pace yang sama sama Liverpool lawan si tim City yang lumayan bawa apek ini nih, bisa jadi West Ham ngambil momen ya. Yang pasti lebih mudah menghadapi City daripada menghadapi Liverpool kemarin. Kemarin itu Liverpoolnya aja yang Nggak, tapi kalau West Ham kita bisa ambil dari satu musim ini, Mat. Emang dia bahkan lawan tim yang satu levelnya aja mainnya emang sejelek itu menurut gua. Secara Lawan MU aja jelek ya. Iya. Itu dia gol menit 90 itu dia bisa menang karena Jadi kalau misalnya City nggak bisa melawan ini sih menurut gua lewatan ya. lewat. Iya, ini harusnya dia terusin Ini, 2 kali berturut-turut ini ya. winnable game sih, ya kan? Winnable games. Iya. Iya, Nottingham Forest lawan siapa by the way? Nottingham Forest ketemu bentar. Kita harus hati-hati loh, Mat. Apa? Jadi kemarin ada video yang menyatakan kalau Manchester City juara di akhir musim, lu semua abis sama gue. Siapa yang ngomong gitu? Ini videonya. Kebanyakan klip Gundu pasti. Nottingham Forest ketemu Wolf. Wolf. BTW. Oh, Nggak Tapi ada kita Kuna. bahas dulu ini satu match lagi yang menurut gua ya bisa dibilang big match juga, tapi mini-mini lah, mini-mini big match. Spurs Newcastle. Wah, ini bukan mini big match. Tim keduanya gimana, Rim? Ini menarik ini match. Ini menarik. Ini main di kandangnya Spurs, Spurs main di home. Spurs dengan segala problematikanya, dan Newcastle di belakangnya, dan Newcastle kebalikannya. Tengah ke depannya sangat solid. Sangat solid. Ini game bakal jadi Bakal game. seru. Semua yang main sama Spurs unpredictable. Tapi ini bakal game tinggi lagi, bisa 5-3, Iya, 5-2, Ini seru 6-4. sih. Ini bakal seru. Seru. Ini buat lo Kita kalah free kick ini aja. Gue menyarankan kuat itu. Bareng nggak sama Liverpool MU? Dia mainnya kapan? enggak, Udah, Liverpool MU. dia mainnya Liverpool MU Liverpool nonton MU yang enggak. Kalau Nonton yang Newcastle 2000 Spurs hari Sabtu besok 7:30. gue nyaranin kita nonton Liverpool MU yang Nani golin dari out of the box, tau gak lo? Itu diulangin. Tau gak sih lo yang itu bagus Kalau yang gue main 3-1. mau yang bentengnya main aja. berbatov aja. Oh, iya. Spurs Newcastle. Oh, iya. Spurs Newcastle. Isaac lagi menggila, Gordon lagi menggila. Depannya siapa sih, Murphy juga. Ini gue kaget ini orang masukin Murphy di FPL ya, random banget. Gue karena nonton 3 game. Iya. Jolinton. Iya, dan tengahnya Jolinton, Kok dia Bruno ngapalin G, FPL gue sih? Bruno G,
sama atau lagi siapa? Tonali. Tonali. Ini Itu- menurut gua balance-nya Lo dapat. jangan lupain Lewis itu Hall-nya juga bagus banget. Ya, itu Oh iya, iya, itu kan belakangnya. Cuma tengahnya another level. nih. Tengahnya Newcastle arguably one of the best. Ya. Bisa masuk ke top 3. Itu 6 tuh. Itu 6 tuh di depan tuh. Allah. Menurut gua yang bisa nyaingin midfieldnya Newcastle jauh lebih stabil dibanding midfieldnya Liverpool. Gila, Liverpool terus. Gila. Dari tadi lu lihat Nggak, lebih kalau lebih stabil kagak. Enggak lah, Rim. Kenapa Enggak harus lah. Liverpool? Lebih Kenapa nggak excited. Arsenal? Gila, Mainnya lu. lebih excited. Enggak. Lebih stabil enggak? Gila, dia orang mancingnya Nah, pinter banget. kali ini Bang. saya harus drop the line. Tidak. Kalau enggak? menurut gua Tidak. bukan midfieldnya lebih stabil. Fansnya lebih stabil. Gini. Dari Ini fans sebelum Liverpool. sebelum saya diserang, oke. Biarkan saya menjelaskan sedikit. Kalau di dia udah pasti Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton. Liverpool, Gravenberch, McAllister, either Curtis Jones or Szoboszlai. Szoboszlai. Jadi kalau dibilang lebih stabil, yang pasti masuk Oh, starting lebih lineup fix, siapa? lebih Oh, lebih fix maksudnya. Iya. Salah kah gua? Lebih fix. Kalau Lebih fix dong. lebih fix apa lebih bagus? Loh, Dia bilang lebih stabil bukan bagus. lebih Dia stabil, lebih stabil. lebih stabil, lebih fix sih. Enggak. McAllister, Gravenberch main musim ini kayak apa, Rim? Szoboszlai, Curtis Jones. Dengerin pelan-pelan ya dia bilang ya. Dia ngomong gini, Dia ngomong- itu 3 iya. yang di midfield gak diganti-ganti. Sedangkan itu si siapa namanya? Curtis Dominic Jones. Szoboszlai sama Curtis Jones. Ganti-gantian. Ya, tapi kenapa harus disamain sama Iya, Liverpool? itu gak stabil. Kenapa Enggak, disamain maksudnya sama Karim tuh lebih masalah stabil pun kenapa disamain sama Iya Liverpool? udah gak apa-apa dia Emang, mau dia- emang kenapa sih selalu ke Liverpool mulu? stabil. Kenapa? Kenapa enggak ke Arsenal? Ya kenapa ke Liverpool mulu? Salah gak gue? Iya mungkin lebih Salah nggak? stabil juga dari Arsenal. Salah gak? Salah Ke gak MU gue? coba. Apa? Ke MU. MU Di bagusan stabil. MU lah. Gila nih orang kok bisa girang gini ya. Lo lihat tahun depan loh. Ngeliat mukanya Anjing. dia loh. Ngeliat ente. Nah, tapi Newcastle selalu punya rekor bagus lawan Spurs. Apalagi kalau main di di James Park, St James Park, itu udah hampir di Ini beberapa musim kandangnya Spurs terakhir. apa Sekarang di Newcastle? kandangnya Spurs enggak, maksud gua kalau di kandangnya Newcastle tuh hampir pasti si Newcastle ini menang. Tapi di away ke Spurs dengan kondisi gini mah ya udahlah. Kelar udah. Spurs ini udah waktunya ganti fans ya. Kayak Karim gini ganti. Enggak, Spurs problematikanya adalah di backnya. Buat orang yang bilang problematikanya di pelatih, sumpah cabut anjing. Lo gak pernah nemu pelatih kayak begini. Lo gak akan nemu pelatih kayak Ange Postecoglou lagi itu susah banget. Tapi sisi ini nih, nggak, gue setuju sama lo. Tapi mungkin kalau gue mau ada sisi dari fans Spurs yang mau dia keluar, mungkin yang di highlight adalah stubbornnya, Rim. Lu bisa kalah, tapi kalau lu stubborn kan itu dua hal yang berbeda. Maksudnya Siapa gitu, Spurs nih stubborn? si Ainge-nya. Ainge stubborn Jadi total. maksudnya kayak dia tuh nggak mau ngeliat kondisi dia tuh gimana. Sama kayak Amorim. Gue pokoknya gue mau ya A ya A, B ya B. Sama kayak Oh Amorim. iya, juga enggak, itu stubborn. aslinya. Kalau misalnya squad dia, problemnya Spursnya dari kemarin di transfer window-nya adalah melakukan hal-hal bodoh, pembelian bodoh. Pembelian yang dilakukan adalah pembelian bodoh. Dimana yang pembelian fixnya dia cuma Solanke yang bagus. Kita ngomongin Bergval is a 50-50. Ya for future. Archie Gray is a For future. 50-50. Tapi dari dulu kan emang kayak gitu, Lim. Punya Bergwijn, punya Eriksen. Ya kayak gitu. Oh iya, enggak, maksudnya lo jelas, clear. Yang lo butuhin di mana. Lo malah belinya kemana? Lo mau ngarepin Udogi ini cocoknya, Udogi si goblok ini nih cocoknya Muay Thai. Setuju. Udogi udah gak jago Keras menurut kepala. Udah decline. Nggak, like, kalau menurut gue Udogi bukan decline. Udogi yang gak jago, tapi itu akumulatif dari backline Spurs yang Oh iya, yang jelek. Jadi iya. dia ke bawah-bawah juga. Cie, Sekarang belain Arsenal, Jet Spence malah sekarang menurut gue lebih solid daripada Gue udah ngomong itu, inget gak? Enggak. Gue ngomong itu Nggak sebulan akan lalu. lo- Spence coba daripada si Poro-poro. Iya. Lo Kayak lebih solid. Ngomong bulan lalu. Ngomong lihat di Ini gue pakai videonya. baju MU. Kenapa gak coba Spence? Tapi anyway ini bakal jadi match yang menurut gue juga benar. Gue setuju bakal seru. Gue bakal nonton ini Gue match. bakal nonton. Karena mainnya 7:30 juga Dan kan. Spurs unpredictable, Newcastle high form. Oh, lu pernah nonton Sabtu 7:30 per jomblo ya? Enggak, ini diundang ke rumah Karim. Jadi buat kalian semua yang nonton ini diundang ke rumah Karim, alamatnya Kita tidak berhubungan sama yang tidak muhrim. stay halal ya, Mat. Guys, Salah. anyways, tadi pas review Chelsea, klub previewnya Chelsea Crystal Palace. Oh Away. previewnya. Iya. Yang menang Chelsea lah harusnya. Away. Ini Away ke tanda Crystal tandanya Palace. kan. Chelsea itu buruk banget mainnya, Mat. Jelek banget. Ipswich-nya top, Rim, memang. Ini Crystal Palace Iya, ya, nggak, udah baik. lewat gak? Sekarang fokus Iya, bahas mumpung Crystal Palace. ada orangnya. Iya, Crystal Palace Gak aja. bisa apa-apa. Crystal Apa Palace bilang aja. Crystal Palace? Crystal Palace aja. Crystal Palace aja, coba. Bantai itu Chelsea itu.
Permainannya masih kayak gini. Nggak, ini udah 2 kali kalah berturut-turut. 2 kali kalah berturut. Ini apakah emang ini suatu fase yang emang harus dilewati Enzo karena sebuah lu lagi rebuild masih bakal ada fase gini kan? Dia sendiri udah ngomong. Sendiri udah Dia ngomong. ketolong sama omongan dia sih. Dia ngomong kita nggak for a title dari 3-4 bulan. Iya kan Chelsea main aman. Cuman emang ketolong momen peringkat 2, jadi pressure rate naik. Tapi fansnya enggak. Fansnya merasa dia nganggep, bukan oleh ya, fansnya nganggep berasa kita itu bukan title contender tapi berharap juara. Iya, Gitu. iya. Kalau sudah Saya juara nemuin banyak, keluar. saya nemuin banyak fans-fans yang kurang ajar ya. Iya, Mana makanya. kalian sekarang? 2 kali kalian beruntun. Ah. Anda di mana pertanggung jawabannya? Saya minta sekarang. Kalau Anda tidak tanggung jawab sekarang, saya minta pertanggung jawaban di akhirat. Nah, Nggak, tapi masalahnya gini Rim, lawan gue ngeliat Crystal Palace ini menurut gue tim yang sebenarnya dari kalau zaman Olize udah pasti atraktif dilihat ya. Sekarang pun sebenarnya masih ada kayak bumbu-bumbu main atraktifnya, cuman nggak rapi aja. Kayak dari tengah ke dari belakang ke tengah ke depan tuh kayak secara struktur tuh nggak rapi gitu loh. Nyerang tanggung, ke belakang juga gampang diserang, gampang kena transisi. Menurut gue ini bakal jadi makanan empuk Chelsea sih menurut gue. Pelatihnya siapa? Omar Berada ya? Enggak, Glasner. Omar Omar Berada. beda. Oh beda director lo anjing. Lupa. Glasner ini Mat kalau menurut gua bagusnya akhir musim lalu. Iya, Musim Tadi ini kan- Glasner ini Tadi kan gue dibilang. hoki. Tadi kan dia Season lalu ngebantai MU 4-0. enggak lah, kalau bilang hoki enggak lah. Dia ngebawa Frankfurt ke kalau final. ngalahin MU enggak hoki. Memang MU-nya lagi down. Enggak. Enggak nih Chelsea. Lawan MU Ini tahun lalu Chelsea. gara-gara Olise aja itu orang ngawur. Ya harus ini easy game lah ya buat Chelsea. Bukan easy game, maksudnya winnable games. Winnable games buat Chelsea dengan tadi kondisi apa persamaan Karim sama Amrabat. Udah terusin. Sama orang itu denger kan kamera nggak ngeliat kita Iya, ya. enggak. Mutaidi, Ya, Mutaidi. enggak. Oh udah Iya, dipindahin. udah dipindahin. Ya, jangan Dijauhin, ngasih dijauhin, dah. kita dikasih tahu gitu. Pokoknya dengan kondisi Palace yang gini, enggak, gue pingin tahu menurut lo apa yang harus dieksploitasi? Glasner kadang main 3 back, kadang 3 back, kadang 4 back, tapi lebih sering 3 back. Dengan dengan wingernya perlu main Neto Madueke atau Felix kembali main di Felix. lu sempat bilang kan Felix butuh games. Berarti Butuh Sancho waktu. di bench dulu. Butuh ketenangan lo main. Sancho emang menurut gue udah waktunya. Udah waktunya cabut. Gue ngerasa. Udah ngerasa waktunya dia pindah ke Ke MU lagi nggak apa-apa. Inter Miami. Game. Oh iya. Gue ngeliat yang kalau lo emang beneran mau ngeksploitasi Felix adalah mainin dia di awal dengan kondisi Madueke, Felix, Sancho. Madueke, Felix, Sancho, Palmer taruh di 10, Enzo Fernandez, Caicedo, kanan Gusto, terus Badiashile jangan lupa Colwill, Badiashile, Tosin. Tosin, Badiashile, kirinya Cucurella. Kalau dan kipernya gue berharap Bettinelli. Jorgensen. Jorgensen kok Bettinelli ada juga. Bettinelli. Enggak ada. Ya harus ngomongin di sini menurut gua saat yang tepat untuk eksploitasi Enzo masuk ke box karena lu kalau lihat line-nya Palace yang 3-4-3-nya nih dia kadang-kadang stabil cuma 2 orang, nggak ada yang ngebantu invert, nggak ada yang ngebantu apa. Menurut gua saatnya bisa di overload di tengah justru. Palmernya, Enzo-nya, Jackson-nya, Felix-nya bisa masuk ke inside juga kalau misalkan main. Ya begitulah paling yang bisa diharapin dari Crystal Palace depannya klinikal sih. Mereka punya Ismail Sar, Eze, sama Satu lagi, Masya! Mateta. Enggak, itu kan cadangan sekarang. Enggak, siapa? Itu cadangan. Siapa? Number The 14. greatest. Footballer of all time. Ya. Eddie And Bayor. Edin Ketia. Enggak, tapi itu enggak usah dianggap. Nggak usah dianggap. Itu dia mau sebutin dari tadi. Makanya Ya paling yang lu kalau defense wingback Daniel Munoz bisa jadi jadi threat buat Chelsea. Munoz gila waktu gol lawan Chelsea kemarin menit terakhir. Beda Munas. Beda Munoz Oh iya, itu. beda Itu beda Munoz. Lawan Liverpool juga cetak gol itu. Gimana? Jadi itu aja Lebih sama untuk peringkat preview. 14. MU kan cetak gol di Alon, MU kan cetak gol, MU di Alon. Hey, birthday boy. MU menang 1-0. Birthday boy. 7-0. Birthday boy. Males banget nih gue ngadepin Liverpool MU sumpah. Guys, gue tadi tuh mikirin Liverpool MU guys. Oh, Males. satu podcast tuh bener mikir apa ya lu Holly ya, apa ya gimana cara menanginnya. Kayak sumpah Tapi tuh. ente respect kan sama Liverpool? Enggak, biasa aja. Iya. Sama Liverpool.
Sama Liverpool ya lumayan respect, sama ente. B aja. Oke guys, thank you yang udah nonton preview dan review game week 19 ya. 19 ini. Lo nggak bahas Apa lagi? Bournemouth? Bournemouth. Ngapain bahas Bournemouth? Kan habis ngalahin MU kemarin. Oh enggak, lanjut. Terus lu bayangin mau Salahnya lagi ngejar kayak gitu. Aduh. Thank you yang capek udah lah. nonton. Jangan lupa subscribe channel Grombol, semua follow, like, komen dan segala macam di semua platformnya Grombol. Grup Telegram kita udah 4.000, udah mau menuju ke 5.000. Di sana banyak perdebatan, semua talent sering muncul kecuali Ali. Sama Amrabat juga kayaknya harus sering muncul. Amrabat Asik tau Mat. nggak akan muncul. Iya. Asik tau, lo harus sering Makanya doain MU tuh bagus gitu. Jadi gue lebih semangat. Terus lo buat yang di mobil, apa di pesawat, apa di Bandung, di Surabaya, lo mau denger Boleh dari lah, Spotify, dengan bisa dengerin, follow akun-akun talent Arsenal Fox, Ali Anaki dan Red History, ada Karim Nasar, Mat lo ada gak? Ada ya Mat Mehdar. Mat Mehdar, mau di follow boleh? Terserah. Mat Mehdar, gak bakal di save juga sih guys, tapi Karim Nasar all platform. follow aja, itu dia, closing Lee. Jadi guys, kita bantai MU besok guys ya. Come on Reds. Let's go! You'll never walk alone.